Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya menanyakan masalah orang yang tidak sadar, artinya tidak sadar di bawah ke ICU dan tidak sadar beberapa hari. Lalu bagaimana dengan kewajiban sholatnya? Terus barangkali orang itu sadar kembali, artinya yang dalam keadaan lemah, kita bagaimana mengajarinya orang yang baru sadar dari sakit, karena kan setiap orang harus melakukan sholat. Nah, itu tolong penjelasannya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak sadar, koma, atau pingsan. Dibahas oleh para ulama bahwa orang yang hilang akal saat itu tidak wajib melakukan sholat. Cuman haruskah diqadha atau tidak di saat dia tersadar? Dibedakan para ulama. Sebagian mengatakan jika pingsannya itu adalah karena ulahnya dia, maka wajiblah dia untuk mengqadhanya. Akan tapi jika pingsan begitu saja karena jatuh dan sebagainya, maka ulama mengatakan tidak usah diqadha karena dia memang hilang akalnya. Disamakan seperti orang yang gila. Tapi ingat, ada pendapat juga di dalam mazhab Imam Syafi'i yang tidak wajib mengqadha hanya orang gila saja. Cuman sekarang dimudahkan saja, enggak usah bingung. Bahwasanya kalau ada orang seperti itu enggak usah diqadha saja kalau memang sakitnya bukan dibuat-buat. Jadi enggak usah diqadha. Memang ada pendapat, enggak usah bingung ya. Pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i yang tidak wajib mengqadha hanya orang gila. Jangan dibikin susah, orang sakit mau diseksa lagi sudah. Yang gampang-gampang saja orang sakit ya. Baru setelah itu kita beri pendidikan untuk sholat. Kalau sudah sadar kembali, ingat, jadi orang sakit semacam itu, seperti itu pingsan, atau koma, dan itu koma, nggak ada orang yang sengaja membuat koma sendiri ya. Nggak ada, maka itu dimudahkan. Waktu itu tidak wajib melakukan sholat karena dia tidak bisa melakukannya. Hanya pertanyaannya, wajibkah dia untuk mengqadhanya? Maka sebagian mengatakan dia disamakan dengan orang yang hilang akal, seperti gila, maka tidak wajib mengqadhanya. Asalkan itu tadi, waktu sakit yang tidak disengaja, dan sebagian mengatakan qadha. Tapi berikan yang gampang saja. Jadi, tidak wajib melakukan sholat, dan tidak wajib mengqadha karena kasusnya seperti itu. Kalaupun kita beri pendapat, kalau dia mampu, tapi saya sehat, buger sekarang ini gimana? Pendapat Imam Syafi'i juga, pendapat madhab Syafi'i juga. Diqadha karena bukan gila. Yang enggak diqadha, gila. Jadi jelas ya? Kemudian setelah itu ada orang habis sakit, berpenyakit, itu biasanya memang banyak perubahan dari organ tubuhnya. Tidak bisa sempurna melaksanakan kewajiban. Apalagi jenis penyakit yang namanya stroke dan lainnya. Maka itu susah. Maka suruh melakukan sholat semampunya. Nggak bisa berdiri boleh berdiri, nggak bisa baring, nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, seenaknya, sesukanya dia. Tapi ada urutannya. Berdiri dulu, kalau berdiri repot, duduk. Kalau duduk repot, baring. Kalau sudah baring, ya sudah seenaknya baring, suka-suka. Yang paling enak gimana? Ya, diupayakan dadanya menghadap ke kiblat, gitu saja. Kalau dia baring ke arah kepala di utara, maka mudah, miringnya ke arah kanan. Kalau kepala di timur, di selatan sini ya. Selatan, maka miringnya ke kiri. Atau telentang, maka kakinya menghadap ke kiblat, kepalanya diganjel sedikit biar dadanya menghadap ke kiblat. Jadi ini membujur sana, kakinya ke arah kiblat. Baru diganjel sedikit biar dadanya menghadap ke kiblat, suka-suka. Baik, jadi yang gampang. Adapun masalah wudu, sebisa mungkin dia melakukan wudu, diwudukan. Dan boleh dijamak bagi orang seperti itu karena dia sakit. Boleh dijamak sekalian, Pak. Sama sekalian maghrib sama isya biar nanti kalau tidur tidak usah dibangun lagi. Ya. Jadi orang sakit boleh berjamak. Ini kemurahan dari syariat Nabi SAW. Jangan diseksa orang sakit baru tidur dibanguni lagi. Sebab paling enaknya orang sakit adalah di saat tidur, nggak ngerasain sakit lagi. Oh, bangunin lagi. Maksudnya benar, tapi yang jaga orang nggak ngerti. Suruh menjamak saja, selesai.